kan dulu rasa concern kami ya, keprihatinan kami akan kejadian seperti tadi yang bisa diberitakan ya. Sesungguhnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fauzi Bahar ya, sahabat saya ya, bahwa sebetulnya ini adalah dipicu oleh kesalahpahaman. Cuma itu bersentuhan dengan masalah agama. Kesalahpahaman ini juga bisa bersentuhan dengan adat, bisa juga bersentuhan dengan kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya. Ini kebetulan sedikit bersentuhannya dengan masalah agama. Jadi masalah kesalahpahaman ini perlu menjadi objek perhatian kita bersama, khususnya menyangkut masalah keagamaan ini, karena inilah sebabnya mengapa kami di Kementerian Agama ini memperkenalkan suatu model pendekatan baru yang ke depan. Dengan pendekatan ini insya Allah mudah-mudahan akan mengeliminir peristiwa-peristiwa yang seperti ini di masa akan datang. Apa yang kami silakan dengan kurikulum cinta. Kalau kita bicara tentang agama ada 3 dimensi. Dimensi yang paling dalam itu sebetulnya adalah aspek teologi. Ya, artikulasi teologi itu nanti muncul apa yang disebut dengan logos ya. Dari logos itu nanti turunannya adalah menjadi biasa kita sebutkan dengan ethos ya. Ethos itu sama dengan nanti habitnya. Nah, kalau kita bicara tentang agama, ketiga dimensi ini harus disentuh. Nah, selama ini kita hanya menyentuh persoalan-persoalan hilirnya. Kita tidak mencoba untuk menciptakan suatu kondisi bagaimana menyelesaikan faktor hulunya. Oke. Disinilah sebagai Menteri Agama baru ya, kami mencoba untuk memperkenalkan suatu konsep kurikulum kurikulum baru yang disebut cinta tadi cinta. Ya. Iya. Baik. Jadi begini, dalam mengajarkan agama tidak boleh kita menekankan pertentangan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Ya. Semua agama itu mengajarkan cinta dan inti dari semua agama itu adalah cinta. Ya. Nah, jadi kalau kita memperkenalkan agama tetapi menekankan aspek kebencian terhadap orang lain, itu sesungguhnya bukan mengajarkan intisari agama, bahkan mungkin bisa dikatakan kebalikan agama itu sendiri. Saya bisa bayangkan kalau kita berangkat dari persepsi yang sama bahwa semua manusia itu dalam pandangan agama Islam ya, saya kira agama lain juga sama. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan semua anak cucu Adam. Siapapun merasa anak cucu Adam itu harus dimuliakan ya kan. Oke. Nah, misunderstanding ini seringkali muncul itu karena sosialisasi pemahaman ajaran agama yang universal ini kurang. Dan yang kedua juga sosialisasi peraturan-peraturan perundang-undangan kita ini juga kurang ditingkatkan. Dan itu yang akan ditekankan oleh Kementerian Agama ya, Pak Menteri. Ya. Baik, Pak Menteri, mengingat tadi pernyataan dari Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Pak Fauzi Bahar juga mengatakan bahwa pembubaran perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia ini tidak mengatasnamakan agama apapun dan adat manapun, dan akan mendorong hal ini atau masalah ini ke ranah pidana. Apakah Kementerian Agama juga mendorong ke ranah pidana sebelum juga di luar itu juga melakukan pembinaan begitu? Iya, apapun yang namanya pidana itu kan harus diselesaikan secara hukum ya kan. Tidak boleh ada warga negara yang korban, dan siapapun menyebabkan pengorbanan itu ya mesti harus dilakukan tindakan ya. Makanya itu kita harus waspada dalam setiap tindakan ya, jangan sampai nanti kita hanya karena dipicu oleh suatu emosi atau kesalahpahaman sehingga kita nanti tidak terkontrol, akibatnya nanti juga ada penyesalan seperti tadi. Sesungguhnya itu ada misunderstanding betul. Begini, saya ingin juga menyampaikan ya kepada para halayak bahwa kami di Kementerian Agama menyaksikan banyak sekali sekolah-sekolah sekarang ini tidak punya guru agama, apakah itu guru agama Islam, guru agama Kristen, ya Katolik maupun Yahudi, Konghucu. Semua kita sekarang ini tidak cukup anggaran Kementerian Agama itu untuk mengangkat guru-guru agama, dan memang tidak ada kuotanya untuk menambah itu ya. Maka itu cara untuk mengatasi persoalan anak didik kita supaya belajar agama. Maka dititipkanlah anak-anak kita itu biasanya ke gereja, ke masjid untuk mendapatkan pengisian rapor itu dan wawasan anak itu. Misalnya di daerah minoritas muslim di beberapa tempat di Indonesia, guru agamanya tidak ada karena mungkin hanya 2-3 orang muridnya, maka dititipkan di imam masjid, tolong diajarkan anak-anak kami ini, dan juga sekaligus pengisian rapornya dari sana. Oke, ini langkah darurat yang kami lakukan untuk itu.
Oke. Nah, teman-teman kita juga di Kristen melakukan yang sama. Kalau dilakukan di gereja tertentu, apalagi Kristen kan denominasinya lebih dari satu ya. Betul. Nah, mungkin memang lebih netral kalau dilakukan misalnya seperti tadi di rumah berdoa itu, karena di sekolahnya nggak bisa mendapatkan pelajaran agama, maka dikumpulkan mereka itu di rumah itu, dan itu sebetulnya mungkin tidak dimaksudkan untuk gereja, tetapi dimaksudkan sebagai tempat untuk mengajari pelajaran agama anak-anak yang tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolahnya, kan nggak ada pelajaran, tidak ada guru agama di sekolah itu. Baik. Nah, inilah salah satu solusinya. Sangat berbahaya kalau anak-anak itu melampaui masa remajanya tidak ada pendidikan agama. Ya, lebih baik anak itu kita kumpulkan untuk mempelajari agama daripada sama sekali tidak ada pelajaran agama masuk dalam benaknya. Itu besar sekali risikonya. Ya. Makanya itu kami memberikan solusi kepada teman-teman yang tidak punya guru agama karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, maka kita bisa minta tolong kepada misalnya agama Buddha, agama Hindu, ya bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama setempat untuk mendapatkan bimbingan keagamaan pada anak-anak yang bersangkutan. Jauh lebih baik itu daripada sama sekali tidak. Atau misalnya non Muslim tapi belajar agama Islam untuk melengkapi rapornya, itu juga tidak bijaksana ya. Cara yang paling bijak adalah seperti tadi. Maka itu kami mencoba untuk di Kementerian Agama ini betul-betul akan melakukan pendekatan secara mendasar ya. Kami berharap kalau kurikulum cinta ini diterapkan, kira-kira generasi kita akan datang ini, misalnya under 30 ya, di bawah 30 tahun, dan ini bukan sasarannya bawahnya dari TK sampai perguruan tinggi, pelajaran agama itu betul-betul harus terintegrasi dengan menekankan aspek universalitasnya agama itu. Saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Menteri, bahwa memang agama apapun, bahwa pelajaran agama adalah landasan kita juga menjalani kehidupan yang lebih baik, menjalani kehidupan bersaudara yang lebih baik, meskipun dengan berbeda agama. Saya sangat sepakat. Tapi saya ingin tanyakan juga di sisi lain, Pak Menteri, apakah aktivitas seperti ini atau serupa memerlukan izin tidak dari pemerintah di luar rumah ibadah? Apakah itu harus ada izin tertentu atau tidak? Jika memang ada izin, seperti apa yang akan diakses oleh Kementerian Agama, izin-izin yang dikeluarkan itu, Pak Menteri? Iya, saya kok cenderung pendekatannya lebih kepada sosiologis ya. Di banyak tempat di Indonesia ini pendekatan sosiologisnya sangat penting. Misalnya kalau nuwun ya Pak, ini kami tidak punya guru agama, kami akan menjadikan anak-anak kami. Intinya komunikasi ya Pak Menteri ya? Komunikasi, masalah komunikasi ini ya. Sama juga misalnya bukan saja di Indonesia Mas, tapi di luar negeri pun juga ya. Ya, contohnya ini anak saya dulu di Amerika ya. Diberikan izin oleh sekolah untuk belajar agama di masjid. Nah ini kami pola ini kami tiru ya. Jadi anak-anak yang daripada tidak belajar agama, lebih baik kita titipkan ke gereja supaya mendapatkan wawasan di gereja itu, dan kita kerjasama dengan pihak gereja. Jauh lebih baik anak itu dikumpulkan dalam satu tempat untuk mempelajari agama daripada nongkrong di satu tempat yang berbahaya, terlarang, mengganggu orang lain, tidak memberikan pencerahan. Jadi mari kita bersama-sama membuka pintu dada kita masing-masing untuk mengerti. Lebih baik anak itu berkumpul untuk mendapatkan pencerahan keagamaan apapun agamanya, daripada liar kemana-mana tanpa belajar agama, dan itu bisa menjadi kejahatan di jalanan dan seterusnya. Makin dalam orang mempelajari agamanya, makin tenang Indonesia, Mas. Ini keyakinan kami. Artinya kalau nanti ke depannya untuk membina warga agar insiden ini tidak terulang, Pak Menteri tadi mengatakan ada kurikulum cinta yang melakukan pendekatan dengan cara sosiologis, dibandingkan juga alih-alih akan ada izin dan segala macamnya. Komunikasi lebih penting dibandingkan hal apapun dalam kehidupan agama, begitu ya Pak Menteri ya? Iya, disambut baik oleh tokoh-tokoh agama, Mas. Saya bersyukur ya, gagasan kami di Kementerian Agama ini serta merta kawan-kawan kita di agama-agama lain mendukung sejak lama. Sebetulnya ini kita tunggu-tunggu dan baru kali ini muncul, dan saya berharap mudah ini berhasil. Dan siapa sih di Indonesia, nggak ada orang lain, kita sama-sama warga bangsa Indonesia kok. Jadi hanya misunderstanding saja ini. Kalau kita sudah bersentuhan secara sosiologis, maka otomatis nanti itu juga perbedaan agama itu kan dia nggak jadi soal. Agama apapun juga semua mengajarkan toleransi ya, apalagi dalam Islam ya kan. Nabi Muhammad SAW itu betul-betul itu luar biasa itu. Toleransinya itu tidak pernah menghabiskan, tidak pernah melenyapkan Yahudi, Nasrani, sekalipun mayoritas mutlak di Madinah. Bahkan memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh mereka sepanjang mereka itu berkooperasi dengan
garis kebijakan itu. Maka itu saya kira memang aturan-aturan ini juga harus ada ya, dan harus disepakati bersama. Baik. Saya setuju, siapapun yang salah ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari manapun juga kelompok itu. Oke, siapapun yang salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya ya, kalau memang ada unsur pidana silahkan diproses. Tapi intinya kehidupan beragama adalah komunikasi, dan kehidupan beragama adalah pendidikan keagamaan juga yang cukup. Apapun latar belakang agamanya, jika memang punya pendidikan beragama yang cukup, yang baik, kita niscaya juga akan bisa saling menghormati, bisa saling memahami satu sama lain. Ada FKW di sini. Dan ini udah 2 kali Pak Prof. Ya. Yang menangani kasus di Baluaran itu saya sendiri. Ya. Yang saya tim pembela. Ya. Dan itu sudah diputus hukuman itu 7 bulan. Ya. Dan saya katakan saat hari ini, untuk ini mungkin kami menghargai dalam hal perdamaian. Kami memaafkan. Proses hukum tetap kita lanjutkan. Besok kami laporkan di Polda. Itu aja tipis. Itu aja pada tipis. Nanti proses administrasi untuk melakukan perusakan tidak ada hak hukum tersebut. Karena kami juga butuh keadilan, butuh kepastian hukum. Setiap warga negara, pasal 29 ayat 2, hak kami punya hak untuk bisa beribadah. Terima kasih Prof. Mohon maaf. Izin Prof. Izin Pak, sebentar melanjutkan aja Pak. Izin dulu. Izin. Saya menyampaikan diri, saya Ketua Pemuda semua seluruhnya Sumatera Barat. Silakan Bapak saya izin, sama mungkin ada teman saya juga, dan mereka juga yang sudah terlibat dalam hal ini, dan di lokasi juga sudah ada masa kita. Artinya bukan kita melakukan portal, tapi kita hanya menetralisir, dan ini adalah rasa solidaritas. Jadi gini Pak, kami tidak tahu komunikasi antara Bapak dengan ini. Itu urusan nanti, itu urusan kalian itu. Nanti di Polda. Dan begitu kita berani ini segala macam, itu dilindungi dalam undang-undang. Kita bebas menurunkan agama masing-masing. Kemudian yang kami perdebatkan dan kami perlu tegaskan pada malam hari ini adalah tindakan kriminal. Satu, perusakan. Kedua adalah pengeroyokan dan pengencaman. Anak-anak itu korbannya ada 2 Pak. Dan ini akan kami isu. Dan pada saat ini juga kami bukan tidak mau damai. Kami mau damai Pak. Kita orang yang damai di sini Pak. Kedua kali di Baluaran kami bersama-sama dengan beliau. Kami juga yang turun. Kita damai. Tapi apakah tindakan kriminal dilindungi Pak? Saya mau tanya kepada Kapolsek dan Bapak Camat Informasi. Apa dilindungi Pak? Contoh lah, kalau kami melakukan seperti itu, Bapak mau terima damai? Tentu tidak Pak. Ya oknumnya yang harus dihukum. Dan ini jelas, ini malam ini kita kami temukan ke Polda Pak. Soal damai kita damai Pak. Kita tanda tangan sudah, tidak Pak. Nggak ada. Saya panggil. Oke. Enggak. Kami lanjut proses ke Polda Pak. Izin. Daripada kita lama-lama itu. Bukan kami tidak menghargai Bapak-Bapak di sini juga. Tapi oknum yang telah melakukan ini kami tidak terima Pak. Kami juga ada masa Pak. Kalau itu. Tapi kami tidak melakukan tindakan Pak. Kami masih menunggu apa-apa. Kami masih menghormati Bapak-Bapak di sini. Izin Pak. Terima kasih. Tambahan Pak, izin saya dari GAMKI, Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia, yang DPC Kota Padang. Kami juga mendukung terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DPC dan juga Ketua BPN, bahwasanya kami siap berdamai, tetapi dalam proses hukum tetap berjalan. Ini saya sebagai Wakil Ketua bidang hubungan kelembagaan, dan saya menyatakan bahwasanya saya siap mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di sini tadi, dan damai, kita siap damai. Kami juga sebagai Gerakan Anak Muda Kristen, kami siap damai, tetapi dalam konteks yang namanya proses hukum sedang tetap berjalan. Terima kasih, kami kembali. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan akhirnya Menteri Agama angkat bicara terkait tindakan intoleran yang terjadi di Padang. Nah teman-teman, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para netizen. Mana Menteri Agama? Di mana Menteri Agama? Kenapa dia tidak angkat bicara? Kenapa tidak ada respon? Kenapa tidak ada tanggapan? Nah teman-teman, itu dimulai dari peristiwa Cidahu kemarin, di mana sekelompok orang juga mengatasnamakan warga di sana. Mereka melakukan penyerangan dan pengerusakan fasilitas villa ya, yang digunakan sebagai
tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan atau lebih kepada retreat anak remaja Kristen. Nah, teman-teman, mulai dari situ sampai terjadi lagi penolakan di Depok, bahkan di Kalbar juga kemarin, dan juga di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, itu sudah hampir semua wilayah di seluruh Indonesia itu terjadi yang namanya tindakan intoleran. Dan setelah kejadian itu semua terjadi, akhirnya Menteri Agama angkat bicara. Tapi kita melihat tadi menganalisa bagaimana dia ketika dia berbicara, apa yang menjadi isi, apa yang menjadi poin dari pembicaraannya, teman-teman ya. Ya, menurut saya itu tidak lebih daripada curhat saja, teman-teman ya. Yang seharusnya ada tindakan tegas dan bahkan dia harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, teman-teman, kalau disinggung tentang pendidikan agama untuk generasi bangsa ini, bukan kekurangan untuk mendidik mereka dalam pengajaran keagamaan ya, tetapi faktor yang pertama kenapa kelompok-kelompok tertentu itu bisa berlaku keras atau bertindak keras terhadap agama lain, karena mereka mendengarkan ceramah-ceramah yang selalu menimbulkan kebencian dalam hati mereka terhadap agama lain. Nah, teman-teman, itu sebenarnya faktornya. Kenapa? Karena mereka selalu mendengarkan ceramah yang suka mengkafir-kafirkan agama lain. Nah, itu seperti misalnya Ustadz Abdul Somad kemarin itu, ya justru dia mengkafirkan agama lain dan kemudian bahkan dia hina simbol agama lain, teman-teman ya. Nah, jadi seharusnya Menteri Agama itu harus menyeleksi setiap ustadz-ustadz yang memberikan ceramah atau yang berceramah di setiap masjid, supaya jangan sampai ada ceramah yang memecah belah. Itu saja menurut saya masalahnya, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.